Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan mulaikan ibadah kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau naikkan setiap syukur kita kepada Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Tuhan. Haleluya. Sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta-Mu Tuhan, tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Lebih sungguh lagi, nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan, naikkan syukur kepadamu Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagi-Mu. Amin Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu
tinggikan Tuhan. Haleluya, karena hanya Dia yang layak kita sembah. Haleluya Yesus, kami mau sembah Engkau, Engkau Allah yang kudus, kami puji Engkau. Haleluya, haleluya Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, kami sembah Engkau. Haleluya Yesus, Kau Allah yang kudus. Amin Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Engkau Allah yang baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Untuk itu kami mau naikkan setiap syukur kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada lagi pada sore hari ini semua hanya karena kebaikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mulaikan ibadah online kami Tuhan. Kiranya Tuhan tolong dimanapun kami berada Tuhan, yang mendengarkan siaran ini Tuhan, kami percaya dapat diberkati melalui tayangan ini Tuhan. Firman-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah dibuka dalam doa. Kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita mau bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, haleluya. Baiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, amin, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dengan penuh sukacita kita nyanyikan lagi pujian ini dari awal. Datanglah ke baitnya dengan hati yang bersyukur, haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, amin Tuhan. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Lagi katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, amin, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya
bahwasanya selamanya kasih setianya. Lagi katakan bahwasanya selamanya kasih setianya. Haleluya, haleluya. Kita masih tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan tanah hati kita yang baik untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan mengubahkan setiap kehidupan kita, yang akan memberikan kita kekuatan ketika kita lemah. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Lagi dari awal katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku.
saya serahkan kepada yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, itu karena anugerah dan kasih-Mu Tuhan. Kami juga telah memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya untuk kami diisi dan diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi juga setiap kami yang mendengar. Biarlah kami semua diberkati oleh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan sampai hari ini. Kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, itu suatu kesempatan yang luar biasa. Dan saat ini kita akan diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada sore hari ini berjudul Stop. Puji nama Tuhan. Judul firman Tuhan pada sore hari ini sangat singkat. Hanya stop. Kata lain dari stop adalah berhenti. Nah, kenapa sih judulnya cuma stop? Nah, kita lihat di slide selanjutnya. Di sini dikatakan waktunya untuk berhenti. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah nggak sih melihat tanda atau plang stop di pinggir jalan, di persimpangan jalan? Nah, tanda ini memberikan pengertian bahwa kita tidak boleh melewati atau memasuki area-area tertentu dan mungkin juga area yang berbahaya. Nah, apa sih hubungan stop ini, lambang stop ini dengan firman Tuhan pada sore hari ini? Nah, hubungannya adalah Yesus adalah tanda berhenti. Ketika Yesus datang ke dunia ini, Yesus membawa banyak mujizat dan kebenaran bagi kita semua. Dan pada saat Yesus disalibkan, Dia menjadi kabar sukacita bagi semua orang di dunia ini. Karena kematiannya menebus dosa kita semua. Nah, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yesus merupakan tanda berhenti bagi kita. Karena Dia telah datang ke dunia ini untuk memberikan pertolongan bagi kita. Dia memberikan pengampunan bagi kita semua. Dan oleh sebab itu, ada beberapa hal yang akan kita pelajari malam hari ini. Ada 3 hal lebih tepatnya, bahwa kita harus berhenti untuk melakukan hal-hal itu. Karena kita sudah memiliki Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah datang dan Tuhan Yesus Kristus ada bagi kita semua yang percaya kepadanya. Amin. Hal yang pertama adalah berhenti untuk khawatir. Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Matius pasal 6 di perikop hal kekhawatiran ini, di sini menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus menegur banyak orang yang masih khawatir. Tidak lepas juga orang-orang percaya yang masih khawatir akan keperluan-keperluannya. Lalu Yesus memberikan gambaran, perumpamaan tentang bagaimana hewan-hewan atau binatang-binatang di luar sana yang tidak kita pelihara, tidak dipelihara oleh siapapun, namun Tuhan pelihara. Tuhan sediakan makan minumnya, bahkan taman saja dihiasi oleh begitu banyak tanaman, begitu banyak bunga yang indah-indah. Semuanya itu ciptaan Tuhan, semuanya itu diberikan oleh Tuhan. Maka Tuhan katakan, orang-orang di dunia mencari hal-hal yang demikian. Orang-orang dunia mencari kebutuhan mereka. Tetapi Tuhan, Bapamu, Ia tahu bahwa bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Kita memang memerlukan makanan, kita memang memerlukan minuman. Kita juga perlu pakaian. Tetapi apakah itu yang menjadi tujuan hidup kita? Enggak, itu adalah kebutuhan kita, bukan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah mempermuliakan nama Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan. Itu yang harus kita lakukan dan Tuhan pasti akan menyediakannya. Di dalam Matius pasal 6 ayat 33 tadi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, puji nama Tuhan. Itulah hal yang pertama. Kita harus berhenti untuk khawatir. Lalu hal yang kedua adalah berhenti untuk takut. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6 mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Puji nama Tuhan. Itulah firman Tuhan katakan, bahwa kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang berjalan menyertai kita semua. Seringkali kita takut akan apa? Akan masalah yang kita hadapi. Dan paling sering orang selalu takut akan apa? Akan hari esok. Akan apa yang akan dia makan besok, apa yang akan dia kerjakan besok. Masih berhubungan dengan poin yang pertama, khawatir akan hari esok. Itulah ketakutan-ketakutan yang ada dalam diri kita, yang harus kita hentikan. Sebab apa? Tuhan yang berjalan menyertai kita semua. Dia berjalan bersama-sama dengan kita. Dia tidak akan membiarkan kita, dan terutama Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya ada satu hal yang perlu kita takuti di dunia ini, yaitu kita harus takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, kita mengakui bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan itu yang harus kita sembah dan kita muliakan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, dengan kita selalu takut akan Tuhan, kita akan selalu taat akan perintah Tuhan, dan kita akan selalu menjaga diri kita untuk selalu melakukan perintahnya Tuhan, untuk tidak melanggar apa yang Tuhan larang. Dan ketika kita melakukan yang demikian, hidup kita akan selalu ada dalam jalurnya Tuhan, akan selalu ada di dalam kehendaknya Tuhan, di dalam lingkupnya Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, hal yang ketiga yang harus kita hentikan adalah berhenti untuk menyerah. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58, di sini katakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Seringkali orang ketika menghadapi satu masalah, menghadapi yang namanya tantangan-tantangan dalam kehidupan, mereka mudah menyerah. Mudah menyerah karena apa? Karena mereka melihat tidak ada solusi dalam masalah mereka. Mereka melihat tidak ada jalan keluar bagi masalah dan tantangan yang ada dalam kehidupan mereka. Tapi saya mau katakan, kita sebagai orang-orang percaya harus punya iman. Karena firman Tuhan yang telah kita dengar, ayat-ayat yang kita dengar tadi, menyatakan bagaimana Tuhan tidak meninggalkan kita. Bagaimana Tuhan memperhatikan kita. Dan di 1 Korintus 15 ayat 58 yang sudah kita baca tadi, bagian akhirnya mengatakan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ini yang dikatakan firman Tuhan, yang harus kita lakukan, bahwa ketika kita tidak menyerah, ketika kita tetap berdiri teguh, kita tidak goyah, dan kita selalu giat dalam pekerjaan Tuhan, baik dalam pelayanan kita, baik juga dalam pekerjaan yang sudah kita dapatkan, setiap tanggung jawab yang kita terima, kita lakukan dengan baik, maka tidak ada yang namanya kesia-siaan. Segala yang kita lakukan pasti akan menjadi berkat. Itulah yang firman Tuhan katakan. Dan inilah yang harus kita imani, bahwa kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita harus tetap memandang kepada Yesus. Harus memandang kepada Tuhan. Jadi buat apa sih kita khawatir ketika Tuhan
menyediakan segala kebutuhan kita. Buat apa sih kita takut ketika Tuhan yang menyertai langkah kita, menyertai kemanapun kita pergi? Dan buat apa sih kita menyerah ketika kita tahu ada jaminan yang pasti ketika kita tetap maju terus. Karena ada Yesus yang bersama-sama dengan kita, Yesus yang menjadi jaminan dalam kehidupan kita, melakukan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Setiap orang saya percaya memiliki tantangan, cobaan, masalah mereka masing-masing. Baik itu karena kesalahan mereka maupun memang itu yang diizinkan Tuhan. Apapun yang datang dalam kehidupan kita, ingat Tuhan itu setia. Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita semua. Amin. Dan ayat sebagai penutup melalui firman Tuhan pada sore hari ini, ada satu ayat yang saya mau sampaikan bagi kita semua di dalam Filipi 4 ayat 13. Ayat yang sangat terkenal dan menjadi kekuatan juga dalam kehidupan saya. Filipi 4 ayat 13, demikian firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Puji nama Tuhan. Ayat ini sungguh luar biasa. Karena ketika kita tahu bahwa ada Tuhan bersama-sama dengan kita, segala perkara dapat kita tanggung, dapat kita selesaikan. Apapun masalah yang datang dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah pandemi yang ada saat ini, mungkin kita ada yang khawatir takut kena corona, khawatir mau melakukan kegiatan-kegiatan di luar atau dimanapun, takut tertular virus. Atau juga yang memiliki usaha, bisnis yang gara-gara COVID ini menjadi memiliki penghasilan atau omset yang turun, mengalami penurunan, bahkan ada yang mengalami kerugian. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, ada Tuhan Yesus untuk kita semua. Tidak hanya untuk orang yang tidak ada Yesus untuk kita semua. Bukan hanya untuk orang percaya, tapi untuk semua orang. Karena Tuhan Yesus, Dia yang menciptakan semuanya. Dan setiap apapun itu yang Tuhan ciptakan, baik dia percaya Tuhan ataupun tidak, tetap Tuhan perhatikan. Karena Dia Tuhan, bukan manusia. Karena Dia, kasih yang Dia miliki sangat besar, karena Dialah kasih. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan perlu risau. Jangan perlu khawatir, jangan perlu takut, dan gak usah menyerah. Karena ada Tuhan Yesus. Jadi demikianlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada sore hari ini. Baik kita harus berhenti, baik kita harus stop untuk khawatir, untuk takut, dan juga untuk menyerah. Kita tidak boleh memikirkan hal itu lagi. Sudah saatnya kita move on. Sudah saatnya kita maju terus bersama Tuhan Yesus. Semakin kita selalu mengandalkan Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan. Dan ini juga yang harus kita miliki, keintiman dengan Tuhan. Semakin kita intim dengan Tuhan, semakin kita peka akan suara Tuhan, semakin kita tahu jalan mana yang harus kita pilih. Semakin kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita susah, ketika kita dalam keadaan terpuruk, atau juga ketika kita dalam keadaan diberkati. Ketika kita dekat dengan Tuhan, selalu ada jaminan pasti dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Biarlah kita menjadi kuat, menjadi tetap optimis, tetap penuh keyakinan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan memiliki Allah yang hidup, memiliki Allah yang benar-benar ada untuk kami Tuhan. Baik ketika kami selalu setia Tuhan, baik ketika kami mengalami pengunduran, ketika kami mulai meninggalkan Engkau, Engkau tetap setia Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kasih-Mu yang luar biasa itu Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami semua Tuhan. Bahwa Engkau selalu ada untuk kami. Biarlah kami Tuhan, biarlah kami mau selalu dekat dengan-Mu ya Tuhan. Biar kami selalu memuliakan nama-Mu Tuhan.
Biar kami selalu mau Tuhan untuk takut akan Engkau, dan kami terus melakukan apa yang menjadi perintah-Mu. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang telah kami dengar pada sore hari ini menjadi kekuatan bagi kami semua ya Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, juga memberkati setiap orang ya Tuhan yang melihat kebenaran firman-Mu pada sore hari ini Tuhan, yang mendengar kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Biar kami semua diberkati oleh-Mu, biar kami sama-sama bertumbuh untuk lebih lagi dekat kepadamu ya Tuhan. Demikianlah kami telah berdoa ya Tuhan. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mengikuti kebaktian penyegaran rohani yang diadakan secara online ini. Biarlah terus kita selalu senantiasa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan itu boleh kita praktekkan dalam kehidupan kita. Dan sampai jumpa di waktu-waktu mendatang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.